Halo guys, welcome back again with me ya guys ya, Ryoichi Sal tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman gue bakalan ngebahas item, arcana, tips and trick plus tutorial dari hero Luna ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung bahas ke pembahasan pertama ya. Kita mulai dari item dan arkananya dulu. Oke teman-teman, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di bagian item dan arkananya ya. Kalian bisa lihat lah ya secara sekilas ini gimana itemnya, gimana arkananya. Dan di sini gue bakal jelasin secara singkat aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke itemnya dulu, sorry ya. Kita menuju ke itemnya dulu. Di sini itemnya gue ada bikin beberapa teman-teman. Ini memang itemnya kalau kalian lihat ya, ini sebenarnya sama aja kayak item rekomendasi karena memang gue udah coba beberapa item-item untuk Luna ini. Dan untuk Luna yang sekarang ini emang item yang paling cocok ya, yang paling bener-bener kompatibel banget untuk si Luna ini ya, item-item yang di bawah ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat yang pertama gue pakai Rune Blade untuk item junglingnya atau pedang biru teman-teman. Habis itu gue pakai sepatu Boots of Resistance. Tapi sepatu ini kalian bisa opsional aja ya, kalau misalnya musuhnya banyak yang physical atau misalnya jungle-nya physical, kalian bisa prioritaskan main Boots of Fortitude aja dulu buat tambah armor supaya kalian nggak gampang ke takedown ya teman-teman. Karena nanti kalian kedepannya juga kalau udah jadi yang namanya Augur Sword, kalian bisa jual sepatunya, kalian bisa ganti buat jadi sepatu penetrasi, magic, atau mau bikin attack speed, itu boleh teman-teman, supaya pasifnya Luna ini lebih cepat gitu kan dari basic attacknya. Oke, kita lanjut lagi ke item buku. Oke, jadi item buku ini gue udah jelas ya, buat magical lifesteal, buat early ini lumayan, buat ngebantu buat Luna ini lebih sustain buat ke arah late game nanti ya teman-teman ya. Jadi item ini gue bikin pertama. Habis itu Augur Sword yang gue bilang tadi, item ini bisa buat nambahin defense sama magical defense kalian setara dengan total 40% dari total magic damage kalian ya teman-teman ya. Habis itu gue disini bikin Void Staff buat penetrasi. Terus gue bikin Breakthrough Rope juga buat penetrasi, tapi berdasarkan total max HP kalian teman-teman, atau extra health. Oke, ini untuk itemnya Luna. Kalian boleh SS atau ya kalian tonton aja lah gitu, nanti kalian coba praktekkan sendiri aja ya. Oke, sekarang kita keluar teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian arkananya. Oke, kita buka arkananya. Kalian bisa lihat di sini dari keterangan yang di sebelah kiri ya teman-teman, di bawah tulisan jungling ini, yang bagian ini nih, ini yang gua klik ini ya teman-teman ya. Itu gua pakai Han 10 biji, Mind's Eye 10 biji, terus Red Moon juga 10 biji teman-teman. Kenapa gue pakainya full 10 10 10? Karena di sini gue nyarinya buat kecepatan serang atau bisa dibilang attack speed ya teman-teman ya. Di sini gue pakai Han, terus di sini gue pakai Mind's Eye. Kenapa? Karena sudah pakai dapat kecepatan serang plus penembusan magis atau magic penetrasi teman-teman. Habis itu yang di merah gue pakai Red Moon buat kecepatan serangan plus ada critical rate-nya teman-teman. Jadi ya sedikit supaya ngeboost, supaya ada sedikit damage lah di basic attack-nya teman-teman, walaupun dia mainnya tipikalnya magic damage, tapi nggak ada salahnya teman-teman. Karena dari pasifnya gue pengen pasifnya supaya cepet jalan gitu loh saat kita, apalagi kalau sudah di late game atau di mid game gitu ya teman-teman ya. Itu kita nggak bisa lama-lama buat ngedive ke dalam war, karena kalau sudah late game semua udah jadi teman-teman, jadi udah sakit banget gitu. Jadi kita butuh yang namanya hero-hero yang bisa cepet masuk, cepet keluar gitu. Apalagi Luna ini kan bisa dibilang mobilitasnya tinggi. Tapi mobilitas tinggi itu nggak serta-merta bikin kalian tetap sustain. Jadi ada beberapa faktor gitu loh. Kalau musuh banyak CC, contoh kayak misalnya udah ada Mozi, Liang gitu, kalau Luna masuk ya nggak bakal keluar ya teman-teman ya. Jadi gue di sini pada intinya gue bikin semuanya full kecepatan serang atau attack speed. Supaya apa? Supaya basic attack dari si Luna ini cepat ke trigger, terus cepat ngasih pasif. Udah gitu doang. Dan sisanya gimana bang? Supaya damage-nya bisa sakit, ya kita cari dari item aja sih. Kita udah dapat penetrasi udah tinggi dari si Void Staff ini, jadi udah nggak perlu repot-repot lagi ya. Kita harus bikin banyak magic damage di bagian arkananya. Toh kita nyari supaya early ke mid gamenya cepat farming juga. Terus biar enak keluar masuknya juga lah intinya warnya, dengan ada kecepatan serang. Jadi kita nggak perlu manfaatkan skill terus buat nyari mark atau pasif ya teman-teman ya. Oke, ini singkatnya arkana dan itemnya teman-teman ya. Kalian pasti udah pada ngerti lah karena sudah bahasa Indonesia teman-teman ya. Dan tadi gue udah jelasin secara simpel juga item-itemnya Luna ini apa aja gunanya teman-teman ya. Oke, next kita langsung aja lanjut ke tutorial tips and trick plus gameplaynya atau kombonya teman-teman ya. Oke, cus kita go. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di bagian practice atau latihan ya. Dan di sini gue bakal sedikit ngasih kalian tips dan trik plus cara kombonya Luna ini gimana cara mainnya gitu kan.
banyak yang bilang Luna ini mirip kayak Arlott kalau di ML. Ini gue simpelin aja, mirip kayak Arlott, terus mirip kayak Lancelot ya. Bisa dibilang hero ini bukan mirip kayak dua hero itu ya, lebih tepatnya mirip kayak hero dari Wild Rift teman-teman, Diana. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian main Wild Rift atau LoL itu, ini mirip banget kayak Diana. Cuma bedanya sanksinya mirip kayak memang kayak Lancelot. Cuma kalau untuk pasifnya, marknya itu dari modelnya aja itu mirip banget kayak Diana teman-teman ya. Nggak dipungkiri, memang mungkin semua game MOBA itu pada dasarnya agak mirip teman-teman. Cuma bisa dibilang plagiat juga enggak ya teman-teman ya, karena semua punya ciri khasnya masing-masing. Balik lagi, oke? Sekarang gua bakal ngasih sedikit deskripsi skillnya aja dulu ya teman-teman ya. Jadi Luna ini teman-teman, dia mainnya itu pasif dan selalu mengandalkan dari ulti. Kan ada nih beberapa hero teman-teman, biasanya kalau main hero-nya itu biasa yang entah yang kuat itu dari skill 1-nya, skill 2-nya, kadang ultinya itu cuma kayak support. Nah, kalau ini dia bener-bener Luna ini dia mainnya itu bener-bener full ulti teman-teman. Yang bikin dia bisa buat kayak nge-outplay musuh, terus kayak nge-baiting musuh, nge-kiting musuh, itu dari ultinya semua teman-teman ya. Jadi pada intinya Luna ini dia hero yang bener-bener sangat membutuhkan sekali yang namanya pasif. Tanpa pasif dia nggak bakal jadi apa-apa teman-teman. Dia bakal jadi habis sing ya udah ngising di tengah-tengah itu, digeng sama musuh, cok. Oke, teman-teman, gua deskripsiin sedikit skillnya. Dari skill 1 itu dia bakalan ngasih sabitan gini teman-teman, dan itu bakal ngasih mark ke musuh. Jadi gua sedikit mengingatkan lagi teman-teman, semua skillnya Luna ini selain skill ulti 1, 2, bahkan basic attack-nya pun itu ngasih mark ke musuh ya teman-teman ya. Jadi kalau skill satunya itu dia bakalan ngasih tanda ke musuh dan ngasih damage ya teman-teman ya. Terus keduanya dia bakalan ngumpulin musuh yang ada di dekatnya. Contoh gini ya, ini gua ke tengah ya, contoh ya. Nah, dia bakal ngumpulin musuh jadi satu ke tengah-tengah dia teman-teman. Dan semua bakal dapat tanda bulan juga atau mark bulan. Terus ultinya buat apa bang? Nah, ultinya ini yang dipakai buat ini teman-teman, ngedes gini. Nah, contoh gini teman-teman ya. Nah, gitu ya. Dan ultinya ini bakal kereset kalau misalnya kena lawan yang udah ada marknya atau mark bulannya, contoh gini ya. Ini kita coba reset lagi deh skillnya teman-teman ya. Nah, kalau musuhnya ada mark gini teman-teman, dia bakal kereset. Oke? Dia bakal kereset cooldownnya teman-teman, cooldown dari ultinya si Luna ini. Kalau misalnya nggak ada marknya, dia bakal cooldown. Nggak kereset tapi bakal cooldown tuh sekitar 12 detik teman-teman ya. Sekitar 12 detikan. Itu kalau belum tanpa item ya. Ini gua nggak ada beli item sama sekali. Itu kalau tanpa item sekitar 12. Mungkin kalau ada item mungkin sekitar 10 atau 9 detikan lah ya gitu ya. Tapi tetap aja itu lama teman-teman ya. Kalau kalian udah berdiri tengah-tengah itu nunggu 9 detik itu hal yang mustahil kalian buat bertahan hidup. Apalagi hero Luna ini benar-benar nggak ada skill dash lain selain ultinya, udah itu aja gitu. Dan sekarang dari basic attack-nya, itu basic attack-nya teman-teman dia bisa nge-stack sampai 3. Jadi ketiga kali dari basic attack-nya Luna ini dia bakal ngasih mark bulan. Nah gitu ya, di jangkauannya dia, siapapun itu, intinya di jangkauannya dia lah. Intinya di jangkauannya dia. Nah gitu ya teman-teman ya, yang ada di jangkauannya bakalan dapat mark bulan teman-teman. Dan balik lagi, mark bulan ini supaya apa? Supaya ultinya Luna ini bisa kereset. Jadi kan bisa sanksi lah, bisa freestyle ya. Gitu teman-teman. Dan gua ada tips nih dan trik buat main Luna. Jadi sebelum kalian join war, kalian bisa nge-stack dulu basic attack-nya di luar dari war ya teman-teman ya. Di luar dari war kalian bisa ini dulu nge-stack basic attack-nya sampai 2. Jangan ketiga. Kalau ketiga ya udah keluar ya anunya ya apa teman-teman, pasifnya. Jadi kedua aja dulu. Tuh, kalau misalnya udah kuning teman-teman, kalian bisa masuk war. Nah, ini contoh ya. Kalian basic attack. Nah, kalian bisa balik lagi teman-teman. Kalian bisa manfaatkan buat kabur dari si basic attack-nya ini. Oke? Bang, ini bang basic attack-nya ini bang kok gue malah ngejar musuh ya. Tips and trick-nya teman-teman ada di pengaturannya atau di settingan. Kalian bisa buka aja ke setting. Kalian pilih ke kolom ketiga namanya kontrol teman-teman. Tapi jangan lupa HUD-nya ini kalian ubah ke lanjutan atau advance kalau bahasa Inggrisnya ya. Jangan sederhana atau simple. Kalian ubah ke lanjutan. Oke? Terus kalian pilih jangan berlaku semua untuk hero ya, tapi ke kostumisasi hero tunggal. Jadi untuk yang si Lunanya aja, kalian scroll ke bawah teman-teman. Terus kalian cari ada yang namanya jarak kejar otomatis. Oke? Jarak kejar otomatisnya kalian pindah ke melee. Kalau defaultnya bawaannya itu pasti standar. Kalian pindah ke melee. Dan juga ini for your info teman-teman, ini juga berlaku untuk Jing. Kalau misalnya kalian main hero Jing teman-teman, itu kalian patut atau wajib kasih ke melee, jangan standar. Kalau standar nggak bisa jalan basic attack kalian kalau main ultinya teman-teman. Oke?
contoh gini ya, contoh kita ulang ini ya. Kita start dulu sampai 2, maju, skill 2 lagi kumpulin, kalian skill 3, baru kalian basic attack, kalian basic attack lagi teman-teman. Nah, kalian baru pergi. Gitu ya, bisa ya. Itu buat kiting atau baiting, atau kalian mau ngejar musuh gitu. Kalaupun kalian misalnya mau lebih lama lagi gitu teman-teman ya, mau lebih lama lagi gitu misalnya buat gebuk-gebukin musuhnya, itu kalian minimal harus jadi dulu item keduanya lah, Augur Sword, supaya lebih sustain. Itu aja dulu, supaya lebih sustain intinya. Pada intinya supaya lebih sustain. Jadi kalau misalnya Luna ini belum jadi item Augur Sword, sebenarnya bisa kalau kalian kalau snowball ya. Kalau snowball teman-teman. Tapi kalau nggak snowball ya, kalian nggak bisa lama-lama di dalam medan perang itu, nggak bisa teman-teman. Kalian sangsing mati cok. Intinya gitu ya teman-teman ya. Kombonya itu kalian bisa pakai combo basic aja dulu. Skill 1 itu buat nge-trigger dulu ya. Jadi kalian bisa masuk. Nah, habis itu kalian bisa skill 2. Kalian entah kalau misalnya mau kabur lagi, kalian bisa langsung kabur. Tapi kalau misalnya kalian mau ini teman-teman, apa sih namanya, kalau kalian pengen gebuk-gebukin terus bisa skill 1 gitu kan, masuk. Habis itu kalian skill 2, kalian klik aja, tap aja, nggak usah kalian arahkan, tap aja supaya dia langsung ke musuh. Habis itu kalian bisa basic attack tuh, terus kalian maju lagi, kalian combo lagi pakai skill 1 teman-teman tuh. Karena skill 1-nya cukup cepat cooldownnya teman-teman ya. Jadi kalian bisa main lebih leluasa lah gitu. Memang Luna ini hero yang tipikalnya mobilitasnya tinggi banget. Cuma ya gitu, kalau miss sedikit aja ulti kalian, wah udah, kalian tamat riwayat kalian cuy. Kalian bakal jadi feeder di game ini guys. Oke? Dan kalian juga bisa manfaatkan keadaan sekitar. Contoh ya, misalnya nih kalian ngincar patung, misalnya bukan patung ya, contoh ya, kita ngincar doll yang ini ya teman-teman tuh. Kalian tanam dulu basic attack-nya, kalian stack dulu. Habis itu kalian kesini, kalian pindah ke sini teman-teman. Nah, kalian kesini, habis itu kesini lagi, kalian pakai lagi ini buat apa namanya, buat ngasih mark ke musuhnya. Contoh ya, gua contohin lagi tadi. Kalian kasih ini buat ke mark musuhnya. Misalnya ada musuh di belakangnya nih, kalian bisa mainin kayak gini aja teman-teman. Set, misalnya kalian mau main cooldown, nah gitu ya teman-teman ya. Intinya main Luna nih, satu pesan gua buat kalian, jangan asal masuk. Kalian harus bisa baca situasi dulu di sekitar musuh itu, apakah banyak ini teman-teman, apa namanya, batu loncatan. Contoh misalnya banyak minion atau banyak ini teman-teman, atau creep kayak gini kan. Jadi kalian bisa manfaatkan. Kalau kalian cuma 1 versus 1 atau 1 versus 2 sama musuh, kalau misalnya kalian memang snowball bisa lah ya. Tapi kalau misalnya musuhnya udah jelas bawa CC, habis itu berdua, mending kalian mundur dulu gitu. Kalian harus cari, kalian harus bisa pertimbangkan banget kalau main Luna ini teman-teman, supaya kalian nggak jadi feeder di tim. Karena main Luna ini teman-teman, banyak yang bener-bener apa ya, nyoba-nyoba doang gitu loh. Mereka mikirnya sama kayak Lancelot, tapi pas main beda gitu. Jadi agak lucu emang ya. Memang agak lucu ya teman-teman ya. Kadang udah pede banget gitu kan, gue kalau main slot Vesen gitu ya, beda ya. Jangan samakan. Lancelot yang penting kena musuh udah reset. Kalau ini harus bener-bener ada marknya teman-teman. Jadi mekaniknya ini jauh tingkatannya di atas dari kalau misalnya main ML. Kalau ML tuh ya Lancelot sama Arlott ya teman-teman ya. Ini gue jujur aja emang ya, emang mekaniknya Luna ini lebih susah. Kalau lincah-lincahan, mobilitasnya lincahan Lancelot teman-teman. Tapi ini hero bener-bener bisa di segala situasi lah, bisa gue bilang ya. Tapi kalau banyak CC jangan kalian pakai juga. Itu pesan gue, oke? Itu aja teman-teman dari gue. Next, gue bakalan bikin tutorial hero Jing juga teman-teman, tips dan triknya juga ya teman-teman ya, oke? Segini aja dulu. Kalau ada komen tambahan, tips dari kalian atau trik dari kalian boleh komen di bawah. Kalian stay tune aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan like sebanyak-banyaknya. Dan gue bakalan live setiap hari di TikTok, insya Allah ya. Tapi gue bakalan live kok, setiap minggu tuh pasti ada aja gue live di TikTok. Kalian bisa add aja teman-teman di @ryoicisal atau Musashi Ryoicisal Hawk teman-teman. Oke? Sampai segini dulu. Sampai jumpa di next konten, di next episode. Bye-bye teman-teman. Dadah. Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.